Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Nah, sahabat, ini di luar dari yang biasanya saya membahas tentang dunia rongsok, tapi untuk kali ini saya membahas hal yang berbeda. Karena memang sebenarnya channel saya ini bukan berorientasi atau hanya membahas pada satu bidang, tapi memang sesuai judulnya, sesuai nama channelnya Hendra Berbagi. Jadi saya akan membahas semua hal yang memang itu pernah saya alami atau pengalaman saya, ataupun hal-hal lain ya yang merupakan ide atau gagasan saya ya, yang tujuan saya mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang biaya pendidikan ya. Jadi konten saya ini itu saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga bapak-bapak para pejabat yang mempunyai kebijakan atau mempunyai wewenang untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, bagi sahabat semua yang kebetulan menyaksikan video saya ini ya, kalau memang sahabat semua kira-kira sependapat atau sesuai dengan pemikiran sahabat semua, itu bisa tolong bantu saya men-share video ini supaya bisa sampai ke Bapak Presiden dan akan memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Nah, bagi sahabat yang memang mungkin enggak sependapat ataupun tidak sesuai dengan jalan pemikiran sahabat semua ya, itu enggak apa-apa, karena memang ini bebas ya, ini demokrasi. Yang penting kita menyampaikan segala sesuatunya itu, kalau kita memang mengkritik ataupun apapun jangan menyerang pribadi. Kalau memang mengkritik harus juga dengan cara memberikan solusi. Nah, jadi seperti ini ya sahabat semua. Kalau untuk biaya pendidikan ya, ini saya sangat mengapresiasi sekali dengan program pemerintah saat ini yang memang dalam rangka kepedulian ataupun melaksanakan kewajibannya untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Itu pemerintah sudah menggelontorkan tidak kecil dana untuk membantu biaya pendidikan ya. Akan tetapi berdasarkan apa yang saya alami dan apa yang pernah saya lihat, itu implementasi atau penerapan di lapangannya itu kurang maksimal ya. Dan juga untuk biaya pendidikan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ini ya, itu tidak mencakup ya, tidak bisa mengcover untuk semuanya. Dalam artian ada yang dapat, ada yang enggak ya. Sebagai contoh, karena saya memang hanya seorang pemulung, saat saya melihat misalkan ada seorang anak hasil daripada hubungan gelap ataupun orang biasa menyebut dengan nama kumpul kebo ya. Jadi orang tuanya kebetulan hidup di jalan ya, mereka melakukan hal yang dilarang sehingga punya anak ya. Akhirnya apa? Karena terkendala oleh latar belakang daripada orang tuanya, si anak itu tadi saat mau sekolah itu mengalami banyak kesulitan. Nah, ini salah siapa? Nah, di sini kita atau saya pribadi tidak perlu mencari kesalahan orang lain, tapi yang jelas setiap anak atau setiap warga negara Indonesia yang saat ini pada usia pendidikan itu mempunyai hak yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan. Karena kalau karena latar belakang orang tuanya atau kondisi orang tuanya sehingga si anak tersebut tidak bisa memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan, maka yang akan terjadi adalah generasi yang memang nantinya keterbelakangan dalam soal pendidikan. Nah, untuk itu saya mempunyai gagasan seperti ini. Bagaimana seandainya setiap anak pada usia pendidikan ya, itu diberikan pinjaman biaya pendidikan ya. Jadi itu merata, tidak
harus memandang dari latar belakang orang tuanya, tidak memandang tinggalnya di mana, kondisinya seperti apa, tapi intinya setiap warga negara dalam usia pendidikan itu memperoleh pinjaman biaya pendidikan. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi bentuknya itu bukan uang, tapi bisa berupa voucher. Jadi pinjaman itu tidak bisa diuangkan. Jadi misalkan untuk TK anak itu memperoleh pinjaman sebesar 5 juta rupiah, ya. Jadi untuk SD itu misalkan dapat pinjaman 10 juta rupiah, untuk SMP itu 15 juta rupiah, dan untuk SMA itu 20 juta rupiah. Jadi totalnya mungkin sekitar 50-an juta, ya. Jadi biaya itu, ya, bagi orang-orang tuanya yang mampu mungkin tidak digunakan, itu tidak apa-apa, ya. Tapi bagi yang memang membutuhkan itu bisa digunakan. Jadi kalau untuk bayar sekolah, ya, itu bisa menggunakan voucher itu, bayarnya nanti dari pihak sekolah lah yang menguangkan voucher itu ke pihak terkait, seperti itu. Nah, terus sistemnya mungkin bapak-bapak para pejabat semua mungkin lebih tahu. Jadi nantinya saat anak tersebut sudah lulus SMA, ya, karena dengan adanya pinjaman biaya pendidikan yang sebesar sekitar 50-an juta tadi, maka orang tua daripada anak didik itu punya kesempatan, ya, kalau untuk penghasilannya yang pas-pasan, mungkin yang tadinya biaya itu dialokasikan untuk biaya sekolah, untuk beli buku dan lain sebagainya, bisa dialokasikan untuk yang lain, misalkan untuk memperbaiki gizinya, atau kalau memang ada kelebihan itu bisa menabungkan selama kurun waktu anak itu sampai SMA. Nah, biaya yang ditabungkan yang tadinya untuk biaya pendidikan dari TK sampai SMA tersebut bisa digunakan untuk ke jenjang berikutnya, untuk kuliah. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana seandainya nanti anak itu lulus? Kita prediksikan anak itu lulus misalkan sampai umur 25 karena dia sampai kuliah. Nah, di saat anak didik tadinya yang kita berikan pinjaman tadi itu memang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak atau hasilnya tidak layak, maka anggaplah itu suatu kewajiban negara kepada rakyatnya untuk mencerdaskan bangsa. Nah, seandainya memang anak tersebut nantinya itu bekerja, ya, dengan platform tertentu, ya, jadi dengan platform terendah, misalkan untuk penghasilan sekian, itu nanti akan dipotong. Jadi dia mengangsur karena sifatnya tadi pinjaman biaya pendidikan, ya. Jadi bukan pinjamannya ke orang tua tapi ke anak tersebut. Jadi akan dipotong. Misalkan dia kerja di pemerintahan atau di instansi BUMN, ya, itu bisa langsung dipotong. Terus misalkan dia menjadi seorang pengusaha nanti ketahuan hasilnya itu berapa dari laporan tahunan yang mereka kirimkan. Nah, itu juga harus punya kewajiban untuk mengembalikan itu, ya. Terus kalau kerja di swasta juga nanti berdasarkan dari data yang dimiliki oleh data kependudukan, misalkan dari NIK dan lain sebagainya, itu bisa, oh, si A ini udah bekerja di sini dengan hasil sekian. Nah, itu bisa dipotong, diangsur. Jadi kalau misalkan kerja itu mulai dari usia 25 tahun sampai nanti di usia 55, jadi ada 30 tahun itu untuk mengembalikan atau mengangsur apa yang sudah dia pinjam tadi, mungkin yang sebesar 50 juta. Nah, untuk jumlahnya ini tidak harus sebesar itu. Ini hanya ilustrasi. Jadi kalau jumlahnya nanti bapak-bapak semua mungkin lebih tahu harusnya berapa perhitungannya, ya. Terus cara mengembalikannya nanti potong berapa, itu mungkin bapak-bapak yang punya kebijakan itu mungkin lebih tahu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang gagasan pemikiran saya terhadap pendidikan yang ada di negara kita. Semoga ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.